Perkenalkan, nama saya Revina Amalia Saputra dengan NIM 190-261-2020. Saya dokter muda untuk stase anestesi periode 21 September hingga 25 Oktober 2020. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai airway management. Untuk pendahuluan, hentaran oksigen yang adekuat itu penting bagi pasien dan ahli anestesiologi. Apabila terjadi kesulitan atau kegagalan dalam airway management, akan dapat mengakibatkan morbiditas akibat anestesi dan juga kematian. Pada pasien yang tidak sadar, penyebab terseling sumbatan jalan napas yaitu akibat hilangnya tonus otot-otot tenggorokan, kemudian lidah akan jatuh ke belakang dan juga menyumbat jalan napas. Tanda bahwa jalan napas tidak paten, yakni yang pertama ada suara napas yang abnormal seperti snoring, gargling, stridor, kemudian ada tarikan otot leher, ada cekukan di suprasternal notch, kemudian ada cekukan di daerah iga dan di bawah diafragma, dan tidak terasa ada udara ekspirasi. Stridor itu seperti mendengkur atau snoring, kemudian terdapat napas cuping hidung, retraksi dari trakea, retraksi torak, dan tidak terdapat udara ekspirasi. Jadi anatomi jalan napas itu tersendiri ada upper airway, kemudian ada nasofaring, orofaring, hipofaring, ada lower airway yaitu trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Jalan napas harus dapat menjamin fungsi ventilasi dan juga perfusi. Jika terdapat sumbatan pada jalan napas, bisa karena cairan, benda asing, tumor, kelainan anatomi, sehingga napas pasien akan terganggu. Jadi evaluasi jalan napas terdiri atas yang pertama anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian ada riwayat jalan napas pasien harus dievaluasi, anamnesis apakah tersedak atau bagaimana. Kemudian untuk pemeriksaan fisik itu ada airway, breathing, dan circulation-nya. Kemudian catatan anestesi sebelumnya. Kita lihat dari deskripsi permasalahan jalan napas yang dihadapi. Kemudian lakukan tes atau pemeriksaan jalan napas. Jika dikerjakan sendiri-sendiri, itu untuk mengetahui sensitivitas, spesifitas, dan juga positif predictive value yang rendah. Jadi di sini komponen pemeriksaan jalan napas dan temuan yang kurang menyenangkan. Seperti panjang upper incisor itu relatif panjang, hubungan antar gigi seri maksila dan mandibula saat penutupan rahang normal. Jika temuan yang kurang menyenangkan itu terdapat prominent overbite atau gigi seri maksila yang berada lebih anterior dibandingkan gigi seri mandibula. Kemudian hubungan antar gigi seri maksila dan mandibula saat dilakukan protrusi mandibula, di mana pasien tidak mampu menggerakkan gigi seri maksila melewati gigi seri mandibula. Untuk jarak interincisor yaitu kurang dari 3 cm, penampakan uvulannya tidak tampak saat lidah dijulurkan, dan pasien dalam posisi duduk atau skor malapati yaitu 2, lebih dari 2. Untuk bentuk palatum itu tinggi, melengkung atau sempit. Komplian mandibular space kaku, keras, terdapat massa, tidak elastis. Jarak tiromental itu kurang dari 3 lebar jari. Kemudian panjang lehernya itu pendek, ketebalan lehernya itu tebal, sehingga kita susah untuk melakukan pemasangan airway-nya. Dan range of motion kepala dan leher itu pasien tidak bisa menyentuhkan puncak dagu ke dada atau tidak bisa mengekstensikan leher, sehingga di sini kita terdapat kesulitan untuk pemasangan alat bantu napas. Kemudian pemeriksaan fisik jalan napas itu ada MOANS, kemudian untuk intubasi kita perhatikan kriteria dari Lemon. Kemudian ada Roach dan Short. Untuk yang kriteria Lemon ini, yang pertama ada Look, Evaluate, Malapati, Obstruction, dan Neck. Untuk kriteria Lemon, yaitu kita lihat secara eksternalnya apakah ada trauma pada wajah, apakah gigi insisinya itu besar, kemudian apakah ada jenggot maupun kumis, apakah ada lidah yang besar. Kemudian untuk evaluate yaitu dengan
Rule 332 di mana jarak incisor atau gigi seri atas bawah itu 3 jari, kemudian jarak antara hyoid mental itu 3 jari, dan jarak antara tiroid ke mulut itu 2 jari. Untuk skor malapatinya, yaitu skor malapati lebih dari 3. Apakah kita lihat apakah ada obstruksi, bisa karena epiglottitis, peritoneural abscess, ataupun trauma. Kemudian terakhir kita lihat apakah neck mobility atau mobilitas dari leher, apakah ada keterbatasan atau tidak. Baik, yang pertama look. Jika pasien memiliki leher yang pendek maupun obesitas atau bentuk rahang seperti ini, itu akan susah untuk dilakukan pemasangan airway atau alat bantu napas. Evaluate yang tadi dengan rule 332, ini jarak gigi seri atas dan bawah. Kemudian ini jarak mentum ke tulang hyoid itu normalnya itu 3, dan jarak tiromental itu 2. Kemudian untuk skor malapatinya itu dibagi menjadi 4, di mana kelas 1 itu dapat kita lihat palatum. Kemudian kelas 2 hanya dapat kita lihat uvulanya. Kemudian kelas 3 kita hanya dapat melihat dasar uvula. Kemudian kelas 4 ini yang paling parah, hanya terlihat dari soft palatum yang tidak terlihat sama sekali. Kemudian kita perhatikan apakah ada obstruksi atau tidak, di mana jika ada obstruksi kita sangat hati-hati dalam pemasangan alat bantu napas. Yang pertama, perhatikan tanda dan gejala obstruksi seperti apakah ada tumor, trauma jalan napas, apakah ada luka bakar atau trauma maksilofasial, apakah ada infeksi, apakah ada kelainan kongenital pada wajah, apakah ada hoarseness, stridor, apakah ada gangguan menelan. Seperti ini kita lihat di sini ada trauma pada wajah, kita harus hati-hati dalam pemasangan airway. Kemudian di sini kemudian ekstensi atlanto-occipital mobilitas leher, neck mobility. Mobilitas dari lehernya apabila susah untuk diekstensikan, itu kita akan cenderung susah dalam pemasangan alat bantu napas. Dan terutama pada orang-orang yang mengalami cedera leher pada kecelakaan lalu lintas. Kemudian saya akan bahas mengenai tanda klinis dari jalan napas yang terganggu. 3 pilar dari manajemen airway itu ada patensi, kita melihat aliran udara yang tidak terhalang, apakah airway-nya itu clear atau tidak. Kemudian proteksi terhadap aspirasi, kemudian ventilasi dan oksigenasi yang adekuat. Untuk patensi, kita lihat apakah ada stridor saat inspirasi, apakah ada snoring atau obstruksi faring biasanya oleh lidah. Kita lakukan triple airway maneuver, yaitu chin lift atau jaw thrust. Apakah ada gargling? Jika ada, kita suction terlebih dahulu. Apakah ada drooling? Jika terjadi epiglottitis. Apakah ada hoarseness atau edema laring atau paralisis dari pita suara? Hoarseness ini merupakan suara serak. Kemudian ada pergerakan dinding pada paradoks, pergerakan dinding dada paradoks, dan tarikan trakea. Proteksi jalan napas, jadi darah dalam jalan napas atas. Kemudian perhatikan apakah ada push pada jalan napas atas, apakah ada muntah persisten, kehilangan refleks protektif jalan napas. Kemudian jika ada, kita lakukan secara definitif dengan intubasi. Kemudian perhatikan oksigenasi dan ventilasinya adekuat atau tidak. Apakah ada cyanosis, pernapasan yang cepat dan dangkal. Kemudian apakah ada penggunaan otot pernapasan tambahan, dan apakah ada napas paradoksal. Kemudian jika ada, bebaskan jalan napas, kemudian berikan fraksi oksigen lebih tinggi, dan berikan bantuan ventilasi dengan valve back mask atau sungkup muka, kemudian definitive airway. Indikasi intervensi jalan napas aktif, yang pertama patensi untuk menghilangkan obstruksi, kemudian perlindungan dari aspirasi, kegagalan pernapasan,
seperti hipoksia atau hiperkapnu, kegagalan oksigenasi, kemudian apakah ada kegagalan untuk menghilangkan CO2, apakah ada kelemahan neuromuskulernya, terutama pada alat-alat pernapasan, kemudian apakah ada kegagalan sistem saraf pusat, apakah ada gagal kardiovaskular. Manajemen jalan napas yang terganggu. Untuk membantunya bisa kita suction atau pasang NPA, nasopharyngeal airway, atau oropharyngeal airway. Kemudian bisa kita pasang dengan ventilasi dengan back valve mask atau sungkup muka. Kemudian bisa lakukan intubasi endotrakeal, intubasi rapid sequence, kemudian pemasangan laryngeal mask airway. Ini biasanya dilakukan pada pasien yang sulit atau tidak berhasil dengan NPA maupun OPA. Baru dilakukan pemasangan LMA. Kemudian metode yang sangat invasif untuk pilihan terakhirnya, jika tidak bisa dengan pemasangan LMA, kita lakukan metode invasif dengan tracheostomi dan cricothyroidectomy. Ini pilihan terakhir. Kemudian teknik manajemen jalan napas. Pembukaan napas secara manual. Ada chin lift maupun jaw thrust. Teknik yang digunakan untuk membuka jalan napas yaitu teknik angkat kepala atau angkat dagu, yaitu yang disebut sebagai head tilt dan chin lift pada penderita yang diketahui tidak mengalami trauma servikal. Apabila kita curiga pasien mengalami trauma servikal, kita lakukan jaw thrust. Kemudian caranya untuk melakukan head tilt chin lift manuver yaitu dengan memposisikan telapak tangan pada dahi sambil mendorong dahi ke belakang, kemudian pada waktu yang bersamaan ujung jari tangan yang lain mengangkat dagu. Ibu jari dan telunjuk harus bebas agar dapat digunakan untuk menutup hidung jika perlu memberikan napas buatan. Kemudian jaw thrust. Caranya dengan memposisikan setiap tangan pada sisi kanan maupun kiri kepala pasien, kemudian dengan siku bersandar pada permukaan tempat pasien terlentang, dan pegang sudut rahang bawah dan angkat dengan kedua tangan sehingga akan mendorong rahang bawah sampai ke depan. Untuk amannya, kita lakukan jaw thrust. Jika kita tidak pasti mengetahui apakah ada trauma servikal atau tidak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pemberian ventilasi secara manual, yaitu sungkup muka. Dilakukan bila pernapasan tidak adekuat dengan memberikan bantuan napas atau ventilasi. Tujuan ventilasi itu agar oksigen bisa masuk sampai ke alveoli dan juga karbon dioksida dapat dikeluarkan dari alveoli ke udara bebas. Ventilasi dengan kantong napas, sungkup muka atau back mask ventilation, terdiri atas kantong ventilasi yang selalu mengembang, di mana dalamnya berisi oksigen yang melekat pada sungkup muka wajah dan katup satu arah. Selain itu, kantong ventilasi bisa dihubungkan dengan pipa endotrakea, sungkup larin, dan sebagainya. Jadi di sini, sungkup muka, untuk pemasangan sungkup muka itu dengan cara CE clamp. CE. Di sini bisa dilihat di atas mask, kemudian ini balon yang mengembang sendiri dan juga reservoir oksigennya. Sungkup muka, di mana pinggiran dari sungkup muka itu berbentuk kontur wajah agar memberikan sil yang tidak mudah ditembus udara, di mana warnanya transparan. Tujuannya untuk memperhatikan apakah adanya gas ekspirasi yang ekspirasi atau embun, kemudian memperhatikan warna kulit pasien dan juga segera menyadari bila ada muntahan atau regurgitasi. Indikasi menggunakan alat kantong napas atau sungkup muka. Jika kita curiga ada henti napas spontan yang tidak adekuat, dan mengurangi kerja napas dengan membantu memberikan tekanan positif pada saat inspirasi pasien. Teknik ventilasi dengan sungkup muka. Sungkup muka dipegang pada wajah pasien dengan jari tangan kiri
mengangkat mandibula atau chin lift maupun jaw thrust, kemudian ibu jari dan telunjuk tangan kiri memberikan counter pressure, di mana tekanan ventilasinya yaitu kurang dari 20 cm H2O dengan teknik 2 atau 3 tangan. Faktor-faktor penyulit ventilasi dengan sungkup muka, yaitu umur yang lebih dari 55 tahun, IMT-nya lebih dari 26 kg per meter persegi, kemudian gigi yang ompong atau riwayat yang mengorok. Kemudian pembukaan jalan napas dengan alat bantu, yaitu ada OPA atau oropharyngeal airway dan juga NPA atau nasopharyngeal airway. Yang pertama ada oropharyngeal airway atau OPA, di mana menahan lidah tidak jatuh ke belakang, kemudian untuk memfasilitasi suction, untuk mencegah lidah atau ETT tergigit, merangsang muntah pada pasien sadar atau setengah sadar. Hati-hati pemasangan OPA pada anak-anak. Cara pemasangannya, dimasukkan mulut dengan lengkungan menghadap palatum. Setelah masuk separuh panjangnya, kemudian kita putar 180 derajat hingga lengkungan menempel pada lengkungan lidah. Komplikasinya bisa terjadi obstruksi total, laryngospasme maupun muntah. Kemudian untuk indikasinya digunakan pada pasien yang tidak sadar bila head lift dan chin lift tidak berhasil mempertahankan jalan napas atas terbuka. Kontraindikasinya, alat ini tidak boleh digunakan pada pasien yang sadar maupun setengah sadar karena dapat mengakibatkan batuk maupun muntah. Kemudian ada nasopharyngeal airway atau NPA. Indikasinya dapat digunakan pada pasien sadar maupun setengah sadar. Indikasi lainnya yaitu bila terdapat kesulitan dalam penggunaan OPA, seperti ada trauma di sekitar mulut atau trismus. Kemudian intubasi endotrakea. Memasukkan pipa endotrakea ke dalam trakea pasien. Kegunaan pipa endotrakea itu yang pertama untuk memelihara jalan napas atas terbuka atau paten, membantu pemberian oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, memfasilitasi pemberian ventilasi dengan volume tidal yang tepat untuk memelihara pengembangan paru yang adekuat, kemudian mencegah jalan napas dari aspirasi isi lambung atau benda padat atau cairan dari mulut, kerongkongan atau jalan napas atas, kemudian mempermudah penyedotan cairan dalam trakea. Untuk indikasinya, ventilasi tekanan positif dengan kantong napas sungkup muka yang tidak memungkinkan atau tidak efektif pada henti jantung. Kemudian pasien dengan gagal napas, hipoksia maupun hipoksemia yang memerlukan oksigen dengan aliran tinggi yang gagal dengan alat-alat ventilasi yang tidak invasif. Kemudian pasien yang tidak bisa mempertahankan jalan napas sendiri, misalnya pasien koma atau berada di bawah pengaruh anestesi. Kemudian intubasi endotrakea di sini ada penggunaan laryngoskop. Kemudian ada blade yang melengkung atau yang disebut sebagai Macintosh, dan juga ada blade lurus yang disebut sebagai Miller, dan juga ada flex tip blade. Alat yang digunakan untuk intubasi yaitu ada sarung tangan, kemudian ada laryngoskop, pilih yang sesuai, kemudian ada endotracheal tube, stilet, stetoskop, spuit maupun plester. Kesulitan intubasi itu akan terjadi pada leher yang pendek leher pendek, kemudian mandibula yang menonjol, maksila atau gigi depan menonjol, kemudian uvula yang tidak terlihat di mana skor malapati 3 atau 4, gerak sendi temporomandibular yang terbatas, dan juga gerak vertebra cervical yang terbatas. Posisi yang tepat dari blade laryngoskop untuk mendapatkan gambaran glottic opening. Jadi neck mobility-nya harus bagus, di mana harus bisa pasien tidak terdapat gangguan pada ekstensi lehernya dan tidak terdapat infeksi seperti epiglottitis. Laryngoskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung agar kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar.
Ukuran tub endotrakeal bisa dibaca dibagi berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Jadi intubasi pada endotrakeal itu konfirmasi intubasi endotrakeal, kemudian ada evaluasi jalan klinis dan identifikasi dari karbon dioksida pada tidal volume pasien saat ekshalasi. Kemudian end-tidal PCO2-nya itu lebih dari 30 mmHg pada 5 napas berturutan, pergerakan dada yang simetris, suara napas bilateral pada paru, rasa khusus pada reservoir bag, expiratory refilling dari bag, kondensasi air pada lumen tube saat ekshalasi. Baik, fiber optic endotracheal intubation. Antisipasi atau telah diketahui bahwa akan sulit dilakukan intubasi trakea dengan laryngoscopy direct. Rekomendasi, apabila pasien dengan vertebra cervical yang tidak stabil ataupun terdapat cedera pada jalan napas. Kontraindikasi absolut itu waktu yang sempit, kemudian kontraindikasi yang relatif yaitu abses faring. Tekniknya pendekatan melalui mulut atau hidung, di mana pendekatan melalui hidung lebih mudah, cenderung tidak merangsang refleks muntah dan resiko pendarahan yang lebih besar. Oral fiber optic intubation, di mana pasien yang memiliki kontraindikasi diindikasikan pada pasien yang memiliki kontraindikasi terhadap penggunaan vasokonstriktor yang diperlukan saat intubasi nasal. Untuk persiapan pasien, yang pertama pasien akan dibuat senyaman mungkin, kemudian kita berikan obat anti-sialagogue yaitu glikopirolot 0,2 mg secara intravena, harus diberikan untuk menghambat sekresi, kemudian sedasi dengan jalan titrasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, kemudian diberikan obat anestesi topikal dan lokal anesthetic block dapat diberikan. Jadi ini tadi laryngoskop, di sini ada blade yang lurus dan dianjurkan biasanya untuk bayi. Kemudian ini ada blade yang melengkung, biasanya digunakan pada anak yang lebih besar atau dewasa. Di sini ada endotracheal tube. Pipa endotracheal merupakan salah satu tindakan pengamanan jalan napas terbaik dan paling sesuai dengan jalur ventilasi mekanik. Selain digunakan untuk menjaga jalan napas dan memberikan ventilasi mekanik, tindakan ini juga dapat menghantarkan agen anestesi inhalasi pada anestesi umum. Pipa pada orang dewasa biasanya digunakan dengan diameter internal, di mana untuk laki-laki itu berkisar 8 hingga 9 mm dan perempuan 7,5 hingga 8,5 mm. Untuk anak yang lebih kecil, biasanya dapat diperkirakan dengan melihat besar jari kelingkingnya. Indikasi pemasangan endotracheal tube. Yang pertama, untuk menjaga patensi jalan napas oleh sebab apapun, mempermudah ventilasi positif dan oksigenasi misalnya saat resusitasi, memungkinkan penggunaan relaksan dengan efisien dan ventilasi jangka panjang. Kemudian, pencegahan terhadap aspirasi dan regurgitasi. Kontraindikasi penggunaan endotracheal tube atau ETT apabila terdapat tumor, infeksi seperti abses mandibula, kemudian ada kelainan kongenital seperti Pierre-Robin syndrome, sindrom Treacher-Collins, kemudian ada sindrom Goldenhar, apakah ada benda asing, kemudian trauma, obesitas, ekstensi leher yang tidak maksimal, seperti pada artritis rematik, spondylosis ankylosing, maupun halo traction. Kemudian kontraindikasinya pada variasi anatomi seperti mikronasia, prognatisme, lidah besar atau makroglossia, leher pendek, maupun gigi moncong. Komplikasi pemasangan endotracheal tube yang pertama bisa terjadi hipoksia, trauma, muntah aspirasi isi lambung, hipertensi, disritmia jantung, intubasi satu paru, intubasi esofagus, bahkan bisa terjadi cardiac arrest akibat vagal reflex. Untuk prosedur intubasi endotrachea pada dewasa, yang pertama, periksa peralatan dalam keadaan yang steril. Kemudian, periksa semua komponen alat untuk menilai apakah ada yang cacat. Kemudian periksa lubang pada tube, tidak ada benda yang menyebabkan sumbatan airway.
Kemudian periksa bahwa ventilasi dan oksigenasi yang adekuat sedang berjalan dan ada alat suction tersedia untuk antisipasi jika pasien muntah. Kemudian kembangkan balon endotrakeal tube untuk memastikan tidak ada kebocoran. Kemudian kempeskan kembali balon tersebut. Kemudian pasang blade pada handle larynxoscope dan periksa lampu menyala terang. Periksa airway apakah mudah untuk dilakukan intubasi. Arahkan asisten untuk melakukan imobilisasi manual pada kepala dan leher di mana leher pasien itu harus tidak hiperekstensi atau hiperfleksi selama prosedur. Pegang larynxoscope dengan tangan kiri, kemudian masukkan larynxoscope pada mulut sisi kanan pasien dengan menggeser lidah ke kiri, kemudian epiglotis akan terlihat dan kemudian pita suara. Kemudian manipulasi trakea dari luar dengan menekan ke belakang, ke atas, dan ke kanan untuk melihat trakea dan pita suara secara lebih jelas. Kemudian kita lalu masukkan ETT secara pelan-pelan tanpa menekan gigi dan mulut. Kemudian dapat kembangkan balon secukupnya, jangan mengisi balon terlalu banyak. Lakukan ventilasi back tube untuk memeriksa posisi ETT. Kemudian periksa visual gerakan chest valve atau back valve pada ventilasi. Lakukan auskultasi dada dan abdomen dengan stetoskop untuk meyakinkan posisi tube. Letak tube harus dicek dengan benar. Bila pemasangan intubasi tidak berhasil dalam beberapa detik, hentikan sementara usaha pemasangan ETT. Kemudian lakukan ventilasi dengan back mask dan lanjutkan intubasi memakai silat atau GEB. Fiksasi tube agar aman. Bila pasien gerak-gerak, posisi tube harus diperiksa kembali. Pasang detektor CO2 pada ETT antara adapter dan alat ventilasi untuk meyakinkan posisi ETT pada airway. Kemudian yang terakhir, kita pasang pulse oximeter pada jari pasien untuk mengukur monitor saturasi dari oksigen dan melakukan intervensi terapi segera jika diperlukan. Kemudian yang terakhir ada sungkup laring atau yang sering disebut sebagai LMA atau laryngeal mass airway. Di mana LMA ini merupakan pipa yang ujungnya berbentuk sungkup dengan balon yang bisa dikembangkan. LMA dimasukkan ke dalam faring tanpa larynxoscope. Di mana LMA ini atau sungkup laring merupakan salah satu manajemen jalan napas secara ekstraglotis untuk membantu memberikan aliran ventilasi tekanan positif. Indikasinya yaitu ketidakmampuan penolong memberikan ventilasi dengan alat kantong napas atau sungkup muka, kemudian henti napas dan henti jantung, atau situasi jalan napas yang sulit. Untuk kontraindikasinya, dalam pemasangan LMA, yang pertama risiko meningkatnya regurgitasi isi lambung jika pasien tidak puasa, kemudian terbatasnya kemampuan membuka mulut atau ekstensi leher yang dapat menyebabkan memasukkan LMA lebih jauh ke hipofaring. Kemudian compliance paru yang rendah atau tahanan napas yang besar. Kemudian ada obstruksi jalan napas tinggi level laring atau di bawahnya. Kemudian ada kelainan pada orofaring, contohnya apakah ada hematom dan kerusakan jaringan, dan ventilasi pada satu paru. Untuk cara pemasangan LMA, yaitu dengan cara memasukkan LMA ke dalam mulut sampai terasa ada tahanan. Adanya tahanan menunjukkan ujung distal pipa LMA itu udah sampai di hipofaring. Kembangkan balonnya, di mana pengembangan balon akan mendorong sungkup menutupi lubang trakea dan menyebabkan udara mengalir lewat pipa masuk. Kemudian pemberian ventilasi dengan pipa LMA akan mengalirkan udara lewat lubang di tengah sungkup. Periksa pengembangan dinding dada dan lakukan auskultasi di 5 tempat untuk memastikan udara sudah masuk ke paru-paru. Kemudian ada kombi tube atau pipa esofagus trakea.
di mana kombi tube ini merupakan pipa dengan 2 lumen dan 2 balon. Pipa ini dipasang tanpa perlu memvisualisasi pita suara. Satu lumen mempunyai lubang-lubang ventilasi di sisi pipa pada tingkat hipofaring dan ujung distalnya buntu. Satu lumen yang lainnya mempunyai ujung yang terbuka. Bila kombi tube atau pipa esofagus trakea ini dimasukkan ke dalam mulut dan balon faring dikembangkan, balon akan berada di antara dasar lidah dan palato mole, sehingga kombi tube berada pada posisi yang tepat dan memisahkan orofaring dan juga hipofaring. Pengembangan balon esofagus akan memisahkan trakea dan atau esofagus. Kombi tube lebih sering masuk ke dalam esofagus dibandingkan ke dalam trakea. Untuk kontraindikasi penggunaan kombi tube adalah pasien dengan refleks laring atau faring. Cara pemasangan kombi tube itu, yang pertama, pegang dan masukkan pipa kombi tube yang balonnya dalam keadaan kempis, belum dikembangkan, dengan arah lengkungan pipa searah dengan pipa lengkungan faring ke dalam mulut sampai 2 garis hitam pada pipa terletak di antara gigi atas dan gigi bawah pasien. Kemudian kembangkan balon faring yang secara proksimal atau biru dengan 80 sampai 100 ml udara, dan kemudian balon esofagus yang berada di distal yang berwarna putih. Ini balon esofagus, ini balon faring dengan 12 sampai 15 ml udara. Kemudian pastikan posisi kombi tube di dalam esofagus atau trakea. Dengan memberikan ventilasi melalui pipa biru, faring atau proksimal, dan lihat dinding dada terangkat, maka pipa kombi tube masuk ke dalam esofagus. Meskipun kombi tube masuk ke dalam esofagus, tapi dapat mengembangkan paru karena ventilasi masuk ke dalam lubang-lubang pada sisi lumen faring yang berada di antara 2 balon, dan udara akan masuk ke dalam trakea. Apabila ventilasi melalui pipa biru atau faring proksimal tidak dapat mengembangkan paru, artinya dada tidak terangkat, maka ventilasi diberikan melalui pipa putih, yaitu bagian trakea yang terletak di distal. Dan terlihat dada terangkat, berarti kombi tube masuk ke dalam trakea, sehingga fungsi kombi tube sama dengan pipa endotrakea. Baik, di sini merupakan algoritma pada manajemen jalan napas yang sulit menurut ASA. Pertama, apabila kita curiga apabila pasien terdapat tanda-tanda maupun gejala adanya sumbatan jalan napas, yang pertama triple airway maneuver, chin lift dan jaw thrust. Kemudian jika tidak berhasil, kita gunakan sungkup muka. Jika sungkup muka tidak adekuat, bisa kita lakukan manajemen airway dengan menggunakan OPA, kemudian bisa dengan NPA, kemudian jika tidak, bisa dilakukan dengan intubasi. Untuk manajemen jalan napas yang sulit bisa dilakukan dengan intubasi endotrakea maupun tracheostomi dan juga pemasangan LMA. Baik, sekian presentasi mengenai airway management.